nanti Bapak Ibu tanyakan kepada diri sendiri, ya. Dan itu hasil jawabannya itulah check up saudara. Yang tahu adalah hanya saudara saja dengan Tuhan. Begitu. Donna Whitney ini seorang profesor, pengajar spesialis, bukan hanya pengajar ilmu biblika, ilmu Alkitab, tetapi seorang pengajar yang terbiasa mengajar tentang spiritualitas yang berdasarkan dari Alkitab. Dia dari sekolah baptis ya. Ini teman-temannya Pak Krismita Rekno ini ya. Di Bandung dulu itu. Oke, nah ini sekedar informasi tentang penulisnya saja. Pertanyaannya adalah untuk kita semua, apakah disiplin rohani itu penting buat kita? Jadi kita kan pikir begini, orang kan suka ada yang fitness ya, jogging, lari pagi, biar apa itu? Biar sehat kan? Melakukan itu supaya sehat. Dengan cara apa? Berdisiplin, latihan, berolahraga. Itu baik. Itu untuk fisik, juga mental. Tetapi perlu juga yang namanya disiplin rohani. Kerohanian kita pun perlu fitness, perlu jogging, perlu renang, perlu jalan kaki pagi-pagi. Maka itu kita akan memulai spiritual check up itu berarti membicarakan tentang disiplin kerohanian. Hal ini memang jarang dibahas karena kurang populer, tetapi ceritanya malam ini kita mau mempopulerkan untuk kali pertama di rayon 45, di rayon 4 dan 5 yang selalu terdepan, mulai duluan untuk semua hal. Oke. Baik. Nah, apa sih disiplin rohani itu? Disiplin rohani itu seperti perapian, ada tungku ya. Kita bakar kayak orang zaman dulu lah ya. Halu, ada halu ditiup-tiup loh. Pakai itu kan. Kayak dulu ya kompornya. Itu tungku perapian. Nah, itulah penggambarannya. Hanya karena awal pembakarannya mungkin diperhatikan adalah nyala apinya kan. Sekarang apakah nyala atau tidak begitu. Nah, semangat kerohanian yang menyala-nyala pada awal kehidupan Kristiani seseorang mungkin lebih mengagumkan. Wah, ketika kita awal-awal kenal Tuhan Yesus ya, sudah dibaptis, sudah pertama kali di CD, wah kan gelora banget, pulang KKR, gelora banget gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana api itu tetap dipertahankan supaya bergelora. Jadi jangan makin lama makin kecil apinya. Awal-awalnya gelora, ikut dalam pelayanan di komisi apa, semangat besar, tapi lama-lama kecil seperti itu. Nah, disiplin rohani bagaimana menjaga nyala api kita tetap bergelora. Disiplin rohani itu sarana atau alat atau cara yang Tuhan siapkan untuk menolong kita semakin dekat dengan Dia, semakin mengalami Tuhan, dan semakin rindu diubahkan oleh Kristus. Jadi orang eh, dengan melakukan disiplin rohani itu seperti apa sih? Seperti doa, ya kan? Seperti melakukan retreat, saat teduh, begitu ya, belajar Alkitab, memahami dan segala macam gitu, saudara ya. Itu bagian dari disiplin rohani. Dan memang Tuhan Maha hadir dan kita sering bertemu dengan Tuhan di tempat yang tidak terduga dengan cara yang mengejutkan, betul. Tetapi Allah berkenan menetapkan suatu sarana, yaitu disiplin rohani. Membuat kita bertemu dengan Dia secara teratur dan diubahkan olehnya. Apa disiplin rohani kita? Banyak orang mengambil saat teduh. Lakukan dengan baik. Lihatlah bahwa itu sebuah disiplin rohani. Lakukanlah. Itu akan memperkuat otot-otot spiritualitas saudara. Disiplin rohani itu bisa doa juga, ya. Bisa berpuasa, bisa juga termasuk gitu ya. Bahkan juga memberikan berderma ya, saudara misalnya menyisikan sebagian dari uang saudara untuk layanan kasih. Itu pun disiplin rohani, mengajari saudara berbagi dengan orang lain. Nah, pengelompokan disiplin rohani itu ada disiplin rohani pribadi atau kelompok. Ya, kalau pribadi itu membaca, menuliskan Alkitab, doa, berpuasa, bersaat teduh, menulis jurnal rohani. Jurnal rohani ini ya seperti diari lah saudara ya. Saudara baik kalau punya begitu. Seperti yang dilakukan waktu bulan keluarga kan. Contoh misalnya Ibu Kristiani menulis diari kan. Dear Diary. Dear Diary.
Kayak gitu, itu jalan rohani gitu ya. Baik saudara ya, pengalaman iman dituliskan begitu. Nah, ada disiplin rohani kelompok, ya kan saudara ya. Kelompok itu seperti doa bersama. Kalau Ryan 45 suka doa bersama, itu juga persekutuan juga. Pokoknya kegiatan bersama-sama dengan orang lain dalam persekutuan itu namanya disiplin rohani kelompok. Seperti perjamuan kudus, ibadah, dan seterusnya. Lalu ada lagi buku yang menarik. Nah, ditulis oleh seorang Richard Foster gitu. Dia seorang pendeta dari gereja Injili. Dia menyebutkan apa saja sih yang namanya disiplin rohani. Ini kita supaya kita kenal ya. Pertama adalah kalau disiplin rohaninya ke dalam hati kita, itu namanya meditasi, doa, puasa, dan belajar. Pak, kok belajar kayak anak sekolah? Yang dipelajari apa? Alkitab misalnya, buku-buku rohani, itu maksudnya ya belajarnya itu ya. Meditasi bukan sekedar meditasi yoga, atur nafas, bukan, tapi meditasi yang melibatkan iman. Jadi dipakai meditasinya itu untuk sarana peningkatan iman. Bisa gini, menghirup nafas Tuhan, ya, dibawa dalam doa, dalam keheningan, seperti itu. Nah, kalau disiplin keluar itu adalah dengan sikap kesederhanaan, kesendirian, merenung, saudara ya, berefleksi. Karena itu mengapa ada poster pertanyaan berkat. Itu poster merangsang kita, mengajak kita untuk berdisiplin keluar. Merenung, saudara. Apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Dan pertanyaan itu membantu kita untuk merenung, melihat lebih dalam. Dan pelayanan pun sebuah disiplin rohani, saudara. Jadi dilihat bahwa ini kesempatan kita untuk bertumbuh dalam melayani. Jadi kalau pelayanan dianggap sebagai beban, nampaknya ada yang kurang tepat untuk dihayati. Karena pelayanan itu sebagai disiplin keluar. Dan disiplin kebersamaan seperti misalnya pengakuan iman saat iman rasuli dihayati juga saudara itu bersama-sama. Lalu saat penyembahan di keluarga ke altar apa family altar misalnya. Lalu di dalam counseling, percakapan, sharing begitu ya. Ini bimbingan maksudnya. Sharing itu kita bisa membimbing saudara kita seiman dengan apa yang kita ceritakan, berbagi pengalaman begitu ya. Dan perayaan dalam persekutuan misalnya. Ini menurut Foster disiplin ada 3 dan saya pikir ini sepakat sekali. Ada ke dalam, keluar, dan bersama-sama. Coba kita lihat, kita lebih banyak yang mana? Baiknya sudah mulai melakukan hal yang lain. Kalau kita baru sering ke dalam, coba yang keluar juga. Coba yang kebersamaan juga, seperti itu. Kalau kata Willard, disiplinnya itu ada 2. Ada menarik diri, lebih simpel ini, menarik diri yaitu hening, puasa, kesederhanaan, kemurnian, kerahasiaan, pengorbanan. Kalau orang sharing, berbagi kisah, stop. Jangan di ngomong-ngomongin ke orang lain begitu ya. Kamu tahu nggak, kemarin dia itu baru ngomong sama saya, curhat. Wah, itu jangan saudara ya. Lalu disiplin melibatkan diri begitu, tentang belajar, ada puji-pujian, perayaan, pelayanan, doa, persekutuan, pengakuan bersama-sama, dan ketundukan itu sebuah sikap kalau dalam kehidupan gereja begini. Kalau kita iman ya, kalau kita mendapatkan perintah Tuhan, kita lakukan itu. Kalau kita melihat kalau Tuhan meminta kita terlibat dalam suatu layanan, ikutilah apa yang Tuhan kehendaki dalam layanan itu. Seperti itu ya, arti ketundukan saudara ya. Nah, tapi intinya kan sama saudara ya, mau 2, menarik diri atau melibatkan diri, atau mau ke dalam, keluar, dan kebersamaan, sama intinya kan ya. Ada yang kita hayati di dalam kita, ada yang bersama dengan orang lain. Itu kurang lebih garis besarnya. Nah, apa saja sih disiplin rohani itu kalau dikumpulkan? Ya ada kontemplatif, berdoa. Kalau DMP saudara ya, itu kontemplatif tuh namanya. Dengan bermacam-macam memakai sarana itu bagian dari doa kontemplatif. Ada lagi holiness, hidup kekudusan, menjaga diri lebih kuat melakukan kehendak Tuhan dalam hidup begitu ya. Lalu ada lagi disiplin dengan hidup dipenuhi roh, dituntun oleh roh begitu. Lalu melakukan belas kasihan, misalnya layanan-layanan seperti klinik minggu, kalau di kita ya, lalu misalnya layanan kasih, ini social justice. Ada lagi evangelical, hidup dengan menggali firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Dan terakhir adalah hidup
dengan menikmati sakramen, kayak sakramen baptis, sakramen perjamuan kudus, mengikuti terus, menjaga hati untuk terus menerima sakramen dan seterusnya. Nah, kalau yang ini ada tesnya, tapi yang punya tesnya ini pendeta Henry Sanjaya. Saya pernah dites. Tipenya saya itu tipe yang kontemplatif. Saudara bisa bisa tahu nanti saya tipe yang mana, saudara tipe yang mana begitu. Nah, apa sih sifat disiplin rohani itu? Ada 3 hal. Pertama adalah pemberian Tuhan dan memang tercatat dalam firman-Nya dan tak perlu kebiasaan atau latihan rohani di luar itu. Jadi cukup apa yang dikatakan Alkitab sudah itu. Ya. Ada juga unik. Apa yang diberikan Tuhan melalui satu disiplin rohani memiliki manfaat masing-masing yang tidak terulang pada disiplin rohani lainnya. Em, ini seperti hal-hal yang kita jumpai yang bisa kita jadikan disiplin rohani. Contoh gini, pekerjaan rumah ngepel. Itu bisa menjadi sarana kita bertemu dengan Tuhan, saudara. Ngepel itu, ya coba, ya kan? Hayatilah bahwa bahwa ada perjumpaan Tuhan saat kita ngepel, saat kita bekerja. Itu namanya yang unik ya. Dan disiplin rohani itu adalah praktek dan bukan sikap hati. Yaitu meskipun kita tidak boleh memisahkan antara praktek disiplin rohani dengan kualitas eh, dorongan atau kekuatan bagi disiplin rohani, kita dapat membedakannya bahwa disiplin rohani itu bukan tentang aktivitas, tetapi hati kita. Jadi jangan terjebak begini ya, udah waktunya saat teduh. Kita hanya dapat baca Alkitabnya dalam waktu keburu-buru, ya kan, tidak konsentrasi, itu bisa terjebak menjadi praktek saja, bukan sikap hati. Maka berpuasa juga, yang penting ikut-ikutan karena memang gereja membuat puasa, kita ikut puasa. Malah jadi kesel gitu kan, kok puasa sih dalam hati? Bukan, harus menjadi sikap hati, disiplin rohani itu. Mengapa kita mempraktikkan disiplin rohani? Seperti Ibrani katakan, untuk mengejar kekudusan. Maksudnya apa? Semakin hari kita semakin naik kelas dalam iman, ya kan? Dan membuat kita melatih diri dalam ibadah kepada Tuhan, dalam ketaatan. Ini latihan, saudara. Karena ketaatan itu tidak datang sendiri, tapi kita berlatih. Ya, iman itu sebuah latihan bersama Tuhan terus menerus ya. Maka itu kita perlu memperhatikan otot kerohanian kita. Kita harus melatih diri begitu rupa. Lalu mengapa mempraktekkan disiplin rohani? Karena kita rindu menjadi serupa dengan Kristus. Ya kan? Kita melakukan semua disiplin rohani karena memang Tuhan Yesus melakukan itu kan. Dia taat kepada Bapaknya, dia melayani dengan hatinya, dia care dengan orang lain, begitu ya. Kita rindu melakukan apa yang Yesus lakukan. Dan juga dengan disiplin rohani, kita ingin semakin dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Kristus begitu. Juga dekat dengan orang-orang yang mengasihi Kristus. Dan dekat dengan orang-orang yang juga Kristus kasihi. Artinya begini, apakah orang-orang yang bukan Kristen juga tidak Yesus kasihi? Tentu kasihi. Maka itu kita dekat dengan orang-orang yang mengasihi Kristus dan yang dikasihi Kristus. Artinya tidak hanya warga gereja, saudara ya. Ada bahaya, jebakan melakukan disiplin rohani. Seperti apa? Pertama, kadang kita mengejar hanya untuk menjadi serupa saja, hanya menjadi sikap fisik aja. Doa, saat teduh sikapnya itu sikap soleh, saleh begitu ya. Jangan hanya mengejar sikap begitu ya. Yang kedua adalah kita ini melakukannya bukan kayak mesin ya. Udah waktunya nih jam 7, kita begini, saat teduh. Jangan terjebak menjadi sebuah mekanisme, tapi sebuah jalan anugerah Tuhan. Dihayati seperti itu. Lalu bukan menentukan pilihan, melainkan menjaga keseimbangan antara jenis-jenis disiplin rohani. Jadi kita bukan memilih, saya lebih suka yang dalam deh, nggak mau yang luar, jangan. Jangan karena pilihan saya suka yang mana, tetapi baiknya seimbang antara yang di dalam saat teduh gitu ya, dengan yang di luar pelayanan.
Karena ada saja saudara, orang yang aktif di luar, melayaninya bagus, tetapi kurang bersaat teduh. Bisa terjadi. Maka itu harus yang balance, saudara. Ya. Dan apa sebaiknya yang kita lakukan dalam disiplin rohani begitu? Maka bertekunlah dalam usaha untuk semakin serupa dengan Kristus dan menikmati kasihnya melalui disiplin rohani. Bukan hanya mengejar efisiensi, ya penting cepat deh dilakuinnya deh, satu dua jangan lama-lama begitu ya. Tetapi justru kita dipanggil untuk melakukannya dengan kesungguhan hati. Seperti Donna Whitney katakan bahwa apa gunanya melakukan banyak hal, memperoleh lebih dan lebih lagi, dan mengumpulkan kekayaan jika kita tidak memanfaatkan sarana yang dikaruniakan Tuhan untuk menjadi makin serupa dengan Kristus. Pribadi menjadi tujuan hidup kita dan yang mengevaluasi hidup kita. Bagus ya kata-katanya ya. Jadi gini, untuk apa sih kita semakin, contoh gini, untuk apa kita semakin rendah hati? Untuk apa kita semakin kudus? Untuk apa kita semakin dekat dengan Tuhan? Untuk apa kita semakin rajin bersaat teduh? Untuk apa kita semakin giat melayani Tuhan? Untuk apa? Nah, baiknya semuanya membuat kita diarahkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dikembalikan kepada Kristus, saudara. Jadi perhatikan niat kita untuk berdisiplin rohani. Jangan sampai menjadi superficial alias tampilan luar saja begitu ya, supaya dapat pujian. Namun memang kita rindu untuk semakin dekat Tuhan, semakin serupa dengan Kristus. Karena tahu bahwa hidup yang Tuhan anugerahkan itu punya makna. Dan kita mau memaknai hidup yang Tuhan anugerahkan itu dengan bersungguh-sungguh melakukan disiplin rohani. Karena Kristus menjadi tujuan hidup kita. Dan dia mengevaluasi hidup kita. Udah sesuai belum dengan tujuanku? Nah, evaluasi itulah artinya spiritual check up. Kita mencek diri kita gitu. Kita udah di jalan ini belum? Kita udah sampai mana nih? Ya kan? Kalau nggak dicek, kita nggak pernah tahu. Ya kan? Kita sampai di mana. Dan apa yang sebaiknya saya lakukan? Yaitu lawanlah godaan untuk percaya pada yang namanya kerohanian instan. Hidup rohani itu sebuah proses. Jadi jangan bayangkan begini, dengan saya ikut PRT, wah contoh ya, maka daya tahan iman saya akan bertambah kali lipat. Kita nggak ada jaminan seperti itu. Dan sampai rayon 45 nggak menjamin seperti itu ya. Tidak ada yang instan. Semua kalau mau menjadi serupa dengan Kristus, sebuah proses seumur hidup. Bahkan sampai kita kembali lagi pada dia. Maka ada perkataan Sproul yang menarik gitu. Tidak ada jalan yang cepat dan mudah menuju kedewasaan rohani. Catat ya, tidak ada. Jiwa yang mencari kematangan rohani yang lebih dalam harus disiapkan untuk tugas yang lama dan sulit. Jadi kalau saudara dapat kesulitan ya, lihat ini. Aku sedang dapat pelatihan intensif. Saudara ya. Jika kita hendak mencari kerajaan Allah, kita harus mengabaikan formula apapun yang menjanjikan kepuasan rohani secara cepat. Jadi memang kita sadari bahwa kita perlu proses bertumbuh di tempat Tuhan, naik level iman itu perlu waktu dan juga perlu perjuangan bahkan air mata. Tapi jangan lupa kita lakukan karena kita mau dekat dengan Dia, mau serupa dengan Kristus, dan niat baik ini, niat kudus ini juga Tuhan akan berkati. Maka apa yang perlu saya lakukan? Nyalakan kehidupan rohani dengan satu dorongan, satu sodokan. Yaitu apa? Pilihlah setidaknya satu disiplin rohani yang membuat sekurang-kurangnya menjadi dorongan nyata bagi pertumbuhan jiwa saudara. Kalau memang saat teduh itu dirasakan cukup membuat nyala api saudara besar, lakukan terus. Ya. Kalau pelayanan membuat saudara semakin dekat dengan Tuhan, lakukan lebih giat lagi. Kalau puasa yang dilakukan baru-baru ini membuat saudara semakin berserah kepada Tuhan, lakukan lagi jangan hanya di Prapaskah misalnya, contoh begitu. Lakukan yang
menurut saudara mendekatkan saudara pada Kristus, membuat saudara semakin bertumbuh. Karena bisa saja bahwa disiplin rohani itu pas untuk saudara dan saya. Tiap orang kan beda-beda begitu ya. Jadi jangan dipaksakan bentuk-bentuk disiplin rohani. Tergantung dari jiwa masing-masing, rohani masing-masing. Nah, ada pertanyaan sebelum kita mulai check up. Ini pengantar saja. Karena saya bilang ke Bu Irne, setelah pertemuan ini nanti kita akan coba melakukan check up, kalau ini ada poinnya. Check up tentang hubungan antara kedewasaan emosi dengan spiritual. Nanti kita belajar gitu. Saya sudah seberapa jauh keberadaan emosi saya mempengaruhi spiritualitas saya. Ada itu nanti. Saya punya ukurannya gitu. Dan juga ada banyak model-model check up, saudara. Tapi intinya satu, kita mau dievaluasi, ingin tahu sampai di mana sih kita, sudah pada tahapan apa kita, supaya kita semakin didorong untuk maju terus, naik terus, melangkah terus, termasuk spiritual check up ini akan membantu kita mengenali di mana kita. Jangan-jangan kita sedang di tubir jurang, di pinggir jurang, hampir jatuh. Iya betul, bisa jadi, saudara. Astaga, aku ini hampir terjatuh. Misalnya, kalau tahu, segera kembali. Seperti itu. Kalau ban mobil, kan perlu dibalancing spooring kan, gitu kan? Nah, kita akan tahu ketika di bengkel mobil kan, dibalancing tuh biasanya dua ya, balancing spooring itu membuat roda itu berjalan baik gitu ya. Tidak membahayakan mobil. Entah itu alurnya ya kan, putarannya begitu ya. Ketika direm pakem begitu menjamin kita selamat. Nah, spiritual check up ini seperti pergi ke bengkel, ganti oli, lalu balancing spooring, atau juga fisik kita. Tetapi ini kita lakukan dengan kerohanian kita untuk mengenali di mana kita dalam perjalanan iman kita. Gitu. Silakan jika ada yang sudah mau tanyakan atau mau sampaikan, silakan. Ya. Pertanyaannya Pak, kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang tidak jelas, silakan boleh saya mundur lagi. Mungkin terlalu cepatkah atau ada hal yang mungkin saya terlewat yang untuk tadi itu menjelaskan. Loh, Pak. Ya? Yang soal sikap hati itu, Bapak tulisnya di sini apa ya tadi ya? Praktek bukan sikap hati. Maksudnya harusnya menjadi sikap hati, begitu kan? Iya, salah ketik saya. Salah ketik. Iya, jangan hanya praktek, tapi sikap hati penting ya. Iya, tidak hanya praktek, teduh, tapi sikap hati penting. Jangan kejar aktivitas, tapi ya. hatinya penting. Ya. Maksudnya rutinitas ya Pak ya? Jangan jadi rutinitas. Betul. Jangan jadi kegiatan begitu. Ya. Kebanyakan kata-kata puitik jadi agak kagok ya nulis lagi, saudara ya. Wah, ini bahaya ini kita nih. Oke. Terima kasih Bu Ino sudah memberi koreksi. Terima kasih. Kalau tidak, mari kita siapkan alat tulis atau mau pakai handphone juga boleh. Ini adalah pertanyaan dalam rangka spiritual check up. Jawabnya sederhana, dibaca pertanyaannya, direnungkan, ditanyakan kepada diri sendiri, hati kita, dan dijawab hanya yes or no saja. Lalu nanti setelah PRT bawa dalam doa masing-masing di rumah dan catat bahwa ini yang perlu saya kembangkan, ini yang perlu saya tingkatkan, ini yang perlu saya hati-hati. Catat seperti itu karena ini menjadi evaluasi kita. Oke, inilah pertanyaannya. Saya sambil menjelaskan ya. Apakah kita haus akan Tuhan? Apakah Anda makin dikuasai firman Tuhan? Artinya hidup dengan firman Tuhan. Suara Bapak kok makin kecil ya? Masa? Apakah hanya saya aja? Tidak. Saudara? Iya, agak kecil. Suara Pak Budiman agak kecil. Semakin melembut. Sekarang cukup sekarang? Udah? Nah.
Udah oke, baik. Lumayan ya. Lumayan, oke. Nah, apakah Anda haus akan Tuhan? Apakah Anda makin dikuasai firman Tuhan? Artinya hidup dengan firman Tuhan. Apakah Anda banyak mengasihi? Apakah Anda makin peka terhadap kehadiran Tuhan dalam hidup? Apakah Anda makin peduli pada kebutuhan rohani dan jasmani, baik saudara ataupun orang lain? Sesama ini ya. Apakah Anda menaruh kesukaan di dalam mempelai? Saya pakai istilah yang dipakai Paulus dalam Efesus. Artinya, apakah Anda suka dengan hidup bergereja? Ya, contoh gini, gereja lagi, kok acara di gereja sih? Itu pertanda itu, saudara. Nomor 6 itu berarti contoh ya. Nah, apakah disiplin rohani makin penting bagi saudara? Apakah saudara masih berduka cita karena dosa? Apakah Anda makin cepat mengampuni? Terakhir adalah apakah Anda merindukan sorga, rumah Bapa, dan hidup bersama-sama dengan Kristus? Silakan direnungkan, dijawab masing-masing, yes or no. Setelah selesai dijawab semuanya, saudara lingkari mana yang perlu saudara jadikan perhatian, doa, ataupun sebuah sikap untuk saudara ambil dari apa yang saudara lihat. Begitu? Maaf, saya Ini kalau di Prodia bintangnya banyak nih Pak. Gak apa-apa. Jadi kan kita tahu, Bu, kita mau jujur di depan Tuhan. Setelah kita tahu bintangnya banyak, baru kita bisa mengambil langkah-langkah yang sehat kan? Iya. Dijawab yes or no ya Pak? Yes or no ya. Atau ada skala? Nggak usah. Terserah. Tapi untuk memudahkan yes or no saja. Kalau yes-nya mau dikasih skala 1 sampai 10 silahkan monggo. Tapi kalau mau sederhana, yes or no saja. Jadi dari 10 pertanyaan ini semua harus dijawab yes baru bagus ya Pak? Kalaupun semuanya yes, coba tanya pada hati. Dari 10 yang yes ini, mana yang perlu aku perhatikan untuk aku bawa dalam doa? Pasti ada sesuatu deh. Dan percayakan Roh Kudus bekerja dengan hati saudara-saudara sekarang. Jadi kalau semuanya yes bukan berarti oke ya. Tanya lagi. Kalau yes semua 10, maka dari 10 ini mana yang perlu aku perhatikan lagi. Silakan ya. Saya akan mundur sebentar untuk menyalakan ini puji-pujian saudara ya. Bolehkah? Boleh dong. Sebentar, belum saya isi dulu. Saya keluar dulu sebentar, saya akan menyiapkan pujian untuk saudara. Untuk menemani saudara melakukan spiritual check up. Tapi ini nggak ada kunci jawaban gitu ya Pak. Kalau yes-nya 1 berarti Anda nggak ada. apa? Ini nggak sederhana ada. sekali. Ini sederhana sekali. Saya akan kembalikan lagi di sini.
Cukup, saudara? Oke. Nah, apa yang saudara temukan malam ini nanti didalami bersama dengan Tuhan dalam percakapan. Lalu saudara mulai merancang rencana ke depan. Sebutlah dalam 1 minggu kah, 1 bulan, apa yang saudara mau lakukan. Contoh, membicarakan kembali dengan Tuhan, 10 poin itu, lalu meminta pertolongan Tuhan untuk diberikan hikmat, memulai memperhatikan yang mana seperti itu, dan mulai merancang hal-hal yang perlu dilakukan menurut saudara untuk membuat poin-poin itu membuat saudara semakin bertumbuh seperti itu. Yakinlah bahwa tidak ada proses yang salah atau tidak tepat begitu ya. Jadi jangan takut untuk mempunyai rencana. Saya contoh mau misalnya membuat saat teduh 2 kali sehari, ya silahkan begitu ya. Jangan merasa aduh ini apa ini kebanyakan, apa ini salah. Nah, jangan seperti itu. Dan kalau saudara membutuhkan misalnya mau tanya-tanya ke saya, ya silahkan begitu. Terbuka untuk dijapri begitu. Ya silahkan. Dan malam ini bukanlah spiritual check up yang pertama. Kita akan melakukan spiritual check up emosi dan spiritual. Teman berikut ya Pak ya? Aku nggak kedengeran Bu, sebentar. Hah? Mikrofon. Ya, halo Bu. Ya, Bicara ya? itu tadi ya Kedengeran ya? spiritual spiritual check up emosi dan apa tadi Bapak bilang? Nah, sekarang suara Bapak hilang. Nah, sebentar. Nggak kedengeran. Coba Bu. Spiritual check up emosi dan apa tadi? Spiritual emosi dan sorry. Spiritual check up emosi dan spiritual. Nah, tukar saya ya. Itu bagaimana kita bisa mengenali kedewasaan emosi terkait dalam kehidupan spiritual. Gitu. Oke. Next meeting ya Pak. Pertemuan ya. Iya. Oke, jadi pertemuan minggu keempat akan diisi dengan topik yang tadi ya, teman-teman. Kalau yang ini kan sederhana banget ya, yes or no. Kalau yang nanti itu ada pilihan, nanti ada penjumlahan, scoring, ada penjumlahan, nanti kita bisa tahu nih kita ada di level mana. Yang nanti berikutnya. Oke. Pastikan saudara mengikuti untuk yang akan datangnya. Oke, minggu keempat 2 minggu lagi. 2 minggu lagi ya. Jadi 2 minggu ini kita mengecek yang ini dulu ya. Tuh, jika saudara mau ada sharing, mau minta pendapat, silakan jangan sungkan WhatsApp. Ya, silakan. Begitu. Oke. Nah, sekarang apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, ada yang mau ditanyakan. Mau disampaikan, silahkan. Dari pertanyaannya tadi, 10 pertanyaan ada yang mau ditanyakan. Kesukaan terhadap gereja itu maksudnya apa, Pak? Suka dengan gereja, berada di gereja, suka terlibat ibadah, melayani, kehidupan di gereja, begitu. Oke. Terlibat dengan gereja pokoknya. Betul. Terikat dengan gereja, ikut dalam kehidupan bergereja. Kegiatan gereja gitu, Pak ya? Ya, kegiatannya. Kalau hanya suka ibadah, berarti ya maksudnya beda kan? Dengan salah satu juga kan, salah satu kesukaan dengan gereja kan, beribadah, bersekutu, ya kan? Okay. Terlibat pelayanan di sana, begitu. Ya, terlibat dalam persekutuan misalnya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan, sudah 7.54 nih, Pak Budiman udah nggak konsen pasti. Enggak juga.
Saya telepon nanti Efrat katanya. Efrat tuh yang sono ya. Efrat. Pasti on time ya mulainya ya. Belum Oh, tahu saya. Belum pernah ikut pertemuan sama orang Israel, belum pernah tahu saya. Mhm. Iya, belum pernah punya pengalaman. Belum pernah. Kalau menurut saya sih udah cukup jelas ya. Cuman tinggal kitanya aja nih yang membaca pelan-pelan. Baik. Kalau penjelasan dari Pak Pendeta sih udah cukup baik dan jelas sekali. Ya, ini Bagi cuma saya. jadi apa? Jadi bahan ya, Mbak Ibu ya. Iya. Bahan untuk tindak lanjut ya, Bu. Iya. Baik. Jadi kayaknya memang pertanyaannya belum ada. Nah, ini pertanyaan ke diri kita sendiri justru. Betul. Iya, tanya diri sendiri. Tepat sekali. Iya, maksudnya siapa tahu ada pertanyaan itu nggak jelas gitu. Iya. Oke, mantap deh. Nanti kalau ada yang mau sharing, meminta pendapat tentang follow up tindak lanjut dari spiritual check up ini, silahkan ya. Jika ada yang mau ditanyakan, dibagikan, silahkan. Nah, dengan demikian, maka saudara boleh meneruskan dengan Bu Irne. Ya. Kok Bu Irne sih, maksudnya dengan teman-teman yang lain ya. Mau doa syafaat bersama, silahkan. Hanya saya mohon izin. Oh iya. Ya. Kita tutup doa dulu nggak sama Bapak? Tapi nanti mau doa syafaat, Kak, nanti. Iya sih. Atau saya berdoa tentang temuan Bapak Ibu sekalian dalam pertanyaan ini ya. Mm-mm. Kalau doa syafaat diserahkan ketika nanti dalam doa syafaat ya. Ini doa khusus untuk saudara-saudara yang setelah menjawab pertanyaan itu. Oke, kita berdoa. Oke. Bapa di dalam sorga, di awal tahun ini ya Tuhan, dalam persekutuan Rayon 45, tentu bukan sebuah kebetulan ketika kami melakukan pemeriksaan kehidupan spiritualitas kami, kehidupan kerohanian kami. Kami belajar mengerti bahwa kehidupan kerohanian itu perlu diperiksa, dievaluasi. Sudah sampai di mana kami berjalan bersama Kristus? Sudah pada tahapan apa kami menaiki tangga kedewasaan iman dan seterusnya. Dan kami sudah membaca dan menjawab 10 pertanyaan. Dan biarlah apa yang menjadi jawaban itu boleh kami dalami bersama-sama dengan Tuhan. Untuk kami diberikan nikmat memperhatikan mana dari 10 pertanyaan itu yang perlu menjadi perhatian kami dalam waktu dekat ini. Berkati setiap pemikiran yang muncul untuk kami melakukan sesuatu untuk menumbuhkan, memperhatikan apa yang menjadi perhatian kami terkait dengan spiritual check up ini. Biarlah rahmat, berkat Tuhan menyertai kami di dalam kami mengenali, menjawab, dan melanjutkan spiritual check up kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you ya Pak. Mau difoto dulu? Mau difoto? Oh, mau. Ya, oke. Sebelum gini ya. Siap? Oke, siap ya. Mau pakai gaya? Silakan ya. Gaya. Kayaknya gimana ya? Wih, big love. Kalau saya nggak bisa, saya ini aja ya karena pakai pencetan. Oh, gini aja sih. Oke, siap. 3, 2, 1. Oke. Thank Saya mohon pamit. Ya. Selamat Terima kasih ya.